Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen dialog. Seperti yang telah kami janjikan tadi bahwa kami akan berdialog bersama salah satu pasien yang telah dinyatakan sembuh dari pandemi COVID-19. Baik, pemirsa, di hari ini serta kemarin ini saudara-saudara kita kaum muslim ini merayakan hari kemenangan tentunya. Betul, setelah melewati 1 bulan full Ramadan. Dan untuk saudara kita yang terkonfirmasi positif yang ternyata sudah dinyatakan sembuh, sekalipun beliau tidak menunaikan ataupun juga tidak merayakan hari kemenangan tersebut, tapi dia juga sudah menang melawan COVID-19. Dan malam hari ini berdasarkan izin dan juga telah mendapatkan persetujuan bersama langsung dengan si pasien tersebut, kita sudah terhubung dengan salah satu pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh dan saat ini sudah kembali ke rumah. Kita ketemu saja langsung ngobrol bersama Cesi. Selamat malam, Cesi. Selamat malam. Halo, Cesi. Halo? Halo, Cesi? Cesi bisa dengar suara kami, Cesi, di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah? Halo? Ya, tampaknya Cesi masih sementara meraba-raba ya, begitu ya, untuk audio dari kami. Dan sekali lagi bahwa Cesi merupakan salah satu pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang ada di Kota Palu yang akhirnya dinyatakan telah sembuh. Untuk tayangan pada malam hari ini by Zoom, kami sudah mendapatkan persetujuan dari Cesi sendiri bahwa Cesi ingin berbagi bersama kami di sini. Selamat malam, Cesi. Halo, selamat malam. Cesi, apa kabar kamu, Cesi? Sekarang sudah berada di rumah? Puji Tuhan, baik. Baik, Cesi, terima kasih sebelumnya Cesi sudah meluangkan waktu dan juga ingin berbagi bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Dan Cesi, kami ingin tentunya di hari kemenangan ini saudara-saudara muslim sedang merayakan hari Idul Fitri begitu ya, dari hari Minggu kemarin dan hari Senin ini kali ini, sekalipun Cesi tidak menjalankan ibadah puasa dan tidak merayakan hari kemenangan ini, tapi Cesi sudah menang juga, mendapatkan kemenangan itu, menang melawan COVID-19. Selamat sebelumnya kepada Cesi yang kini sudah berada di rumah. Cesi, kami ingin Cesi berbagi pada kami, Cesi, apa yang pertama kali saat itu diceritakan secara singkat pada kami dan juga kepada publik, apa yang saat itu dirasakan atau awal dirasakan oleh seorang Cesi yang kemudian akhirnya Cesi dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Yang awal saya rasakan itu saat saya dinyatakan positif COVID ya, awalnya itu ceritanya saya terpapar dari kakak saya yang juga kakak saya sudah terpapar dari orang luar. Kami ceritanya mau datang rapid, cuman iseng karena sudah merasakan gejala. Jadi kami datang rapid ke rumah sakit dan rapid kami dinyatakan positif. Jadi saat itu juga kami langsung masuk ke ruang isolasi di Rumah Sakit Madani. Baik, itu langsung begitu ya, ketika itu melakukan rapid test dan langsung keluar hasilnya dan dinyatakan positif dari hasil rapid test tersebut dan langsung masuk ke ruang ICU di Rumah Sakit Madani Kota Palu, begitu ya? Baik, Cesi, berapa lama dirawat di rumah sakit dan apa saja pengobatan yang dilakukan dalam penyembuhan COVID-19? Saya menjalani perawatan di Rumah Sakit Madani kurang lebih 32 hari dan proses perawatan yang saya jalani itu sama sebenarnya dengan perawatan pasien sakit pada umumnya, cuman yang lebihnya di sini yang membedakan kalau kami kan di ruang isolasi terisolasi, jadi memang tidak bisa bertemu dengan siapapun kecuali tim medis. Dan kalau dengan perbedaan lainnya dengan pasien sakit yang lain, yaitu kami dijemur, kalau pagi itu wajib berkeringat, dan juga dokter sama perawat di rumah sakit mungkin ya mereka lebih memberikan edukasi, terus lebih banyak menghibur juga. Baik, jadi ada aktivitas olahraga juga di rumah sakit bersama suster dan juga para dokter begitu, Cesi ya, untuk meningkatkan imun ya, tentunya ya. Baik, Cesi, banyak apa ya, kita tahu bersama bahwa mereka-mereka yang terpapar positif COVID-19 ini bukanlah sebuah aib. Betul, kita sama-sama setuju, itu bukanlah sebuah aib. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak
para pasien di luar sana bersama keluarga ataupun juga para pasiennya yang rasanya mereka masih agak malu atau tidak mau terekspos keberadaan ataupun juga status mereka bahwa mereka terkonfirmasi positif COVID-19. Hal ini tentunya berbeda dengan Chessy yang kita ketahui bahwa Chessy sudah terkonfirmasi positif COVID-19 berada di Rumah Sakit Madani, dan warga Kota Palu serta Sulawesi Tengah bahkan senasional akhirnya bisa mengetahui bahwa sosok seorang Chessy ini menjadi salah satu pasien yang terkonfirmasi begitu dengan apa yang diupload oleh seorang Chessy di sosial media, khususnya di Facebook. Apa yang ada dalam benak seorang Chessy saat itu yang akhirnya mau berkenan untuk sharing kepada publik terkait dengan terkonfirmasi positif COVID-19? Sebenarnya awalnya itu saya waktu tahu kalau saya positif COVID, saya awalnya memang tidak mau sharing ke masyarakat. Cuman kan posisi saya di situ kan saya anak kuliah, terus kalau misalkan saya tiba-tiba mau menghilang dari kuliah kan tidak mungkin, terus mau kuliah di ruang perawatan juga tidak mungkin. Jadi saya mencoba kabari beberapa teman saya dan juga beberapa dosen. Saya bilang kalau saya tidak bisa ikut kuliah karena saya sudah positif COVID begitu. Saya sedang menjalani perawatan. Nah, terus saya minta di situ saya bilang mohon identitas saya untuk tidak bisa berluaskan karena saya takut. Awalnya saya takut karena takut berdampak pada lingkungan sosial saya nanti kalau saya sudah sembuh ataupun saat saya menjalani perawatan berdampak sama keluarga saya dan sebagainya gitu. Terus malamnya itu chatting saya sama teman saya dan juga sama dosen saya entah bagaimana ceritanya, saya tidak tahu juga tersebar begitu ya. Nah, jadi dari situ muncullah banyak pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu yang masuk sama saya, itu yang bikin kayak pikiran saya drop kayak jadi bahan gosip di mana-mana begitu kan. Jadi saya pikir entah kenapa saya pikir kalau misalkan saya publikasikan sekalian daripada orang banyak bertanya, terus ini kan juga bukan aib. Betul. Untuk apa malu? Jadi saya mulai dari situ saya coba expose, mulai memberanikan saya diri. ingin bagilah pengalaman kepada yang lainnya. Kalau COVID ini nggak usah malu kalau jadi pasien COVID, terus COVID ini bukan aib untuk disembunyi-sembunyikan. Betul, gitu. Itu yang perlu digarisbawahi bahwa terpapar COVID-19 bukanlah sebuah aib. Justru dengan kita mengabarkannya ini bisa menolong orang lain juga untuk bisa ditahu trackingnya seperti apa penyebarannya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Chessy, mohon saya kembali ke pertanyaan pertama dulu. Apa sih pada saat rapid test itu yang Chessy rasakan itu apa? Gejala-gejala yang Chessy rasakan? Awal saya rasakan itu sebelum saya rapid test 2 minggu. Jadi awalnya itu sudah ada 2 minggu sebelum saya rapid test. Jadi awalnya itu saya demam tinggi selama 2 hari. Suhu saya kurang lebih 39,8 begitu, hampir 40 derajat. Tinggi sekali ya. Terus saya sering pusing, badan saya lemas, dan yang paling menonjol itu saya kehilangan indera penciuman. Saya kehilangan indera penciuman itu selama 2 minggu. Gitu. Sama sekali tidak bisa mencium, membedakan aroma begitu ya, Chessy ya. Salah satu gejalanya adalah aroma kehilangan apapun. Oke, baik. Apapun. Baik Chessy, sekarang Chessy sudah sembuh dan tentunya itu banyak sekali dukungan dan juga banyak sekali orang yang mendukung Chessy agar bisa segera pulih dan kembali bangkit. Apa yang Chessy lihat dari para tim medis? Bagaimana dukungan yang mereka berikan untuk Chessy selama di rumah sakit saat itu? Yang saya dapat dukungan dari tim medis itu yang pertama itu mereka ini apapun yang saya inginkan di dalam itu, kayak misalkan saya mau makan sesuatu, mau ingin sesuatu, pasti mereka langsung cepat kasih sama saya begitu. Terus mereka juga kasih edukasi tentang COVID, mereka ajak main, mereka ajak bercerita, dan mereka itu kayak tidak takut gitu mendekat sama kami. Gitu. Terus curhatan kami mereka pasti dengar. Gitu. Oke, jadi bisa menjadi teman curhat juga saat berada di rumah sakit, Chessy ya. Baik, Chessy, tentunya ini sesuatu yang tidak mudah bagi seorang Chessy sebagai seorang mahasiswa, kemudian juga sempat drop begitu mengetahui bahwa Chessy menjadi salah satu orang yang terpapar COVID-19 begitu, Chessy. Bagaimana akhirnya seorang Chessy ini menumbuhkan semangat itu selama berada di rumah sakit? Tentu ini sesuatu yang tidak mudah, Chessy. Bisa ceritakan ke kami? Ya, maaf Kak. Jadi bagaimana Chessy ini dalam menumbuhkan semangatnya Chessy untuk melawan
COVID-19 selama berada di Rumah Sakit Madani? Ceritakan ke kami, Cesi. Cara saya untuk menumbuhkan semangat saya, karena yang pertama itu saya yakin saya masih muda, imun saya masih kuat, pasti saya akan sembuh. Dan juga yang saya juga dapat banyak dukungannya, banyak support dari teman-teman di luar, dari kakak-kakak perawat, dokter. Jadi itu yang bikin saya lebih semangat begitu. Baik Cesi, sekarang Cesi sudah kembali di rumah. Aktivitas apa saja yang Cesi lakukan saat ini setelah dinyatakan sembuh? Yang saya lakukan yang saya lakukan sekarang itu kalau pagi saya berjemur, terus saya lebih rajin olahraga, lebih makan makanan yang sehat, pola tidur saya lebih teratur, dan juga saya ikut himbauan pemerintah, saya tetap di rumah. Kalau misalkan saya keluar, itu pun keluar hanya saat pada butuh saja. Kalau mau membeli sesuatu, saya pakai masker, saya bawa hand sanitizer, dan saya rajin cuci tangan. Baik. Gitu. Ada berapa puluh hari kemarin berada di rumah sakit Cesinya? Lebih dari 30 ya? Lebih dari 20 hari ya berada di rumah sakit? 32 hari. Baik, Cesi, selama 32 hari berada di rumah sakit menjalani perawatan intensif begitu ya bersama para tim dokter yang ada di Rumah Sakit Madani. Cesi, apa hikmah yang bisa dipetik bagi seorang Cesi selama menjalani perawatan COVID selama kurang lebih 32 hari ini? Hingga saat ini Cesi sudah berada di rumah bersama keluarga. Hikmah yang bisa saya petik dari sini, saya mungkin dulu yang orang, kalau anak muda ya, khusus anak muda kan kayak istilahnya orang bilang keras kepala. Mungkin dari situ saya lebih mendengar, terus juga saya lebih bersyukur, saya lebih berani dibanding yang sebelum-sebelumnya. Terus saya lebih banyak berani berbagi cerita tentang pengalaman saya kepada orang-orang. Terus saya tidak takut lagi kalau misalkan orang mau berkata apa tentang kita, saya pasti jauh lebih kuat begitu Cesi ya, jauh lebih kuat. Baik Cesi, tentunya pada saat kita down, kita terpuruk, apakah ada kata-kata motivasi dari sahabat, kerabat maupun keluarga yang tertancap di benak Cesi untuk ayo semangat Cesi pasti bisa begitu, yang bisa dibagikan kepada masyarakat? Yang saya paling ingat itu dari dosen saya, pas saya bilang, Pak, saya ini kan kena COVID, saya malu, tapi ini kan bukan aib saya, Pak. Jadi bapak dosen bilangnya begini, bilang, iya Ces, kamu nggak usah malu, ingat COVID itu juga seperti yang kamu bilang, COVID itu bukan aib. Betul. Jadi untuk apa malu? Kamu harus tetap semangat. Baik. Karena kalau kamu sembuh, kalau kamu sembuh dari COVID ini, pengalaman kamu itu kamu bisa bagi untuk orang-orang banyak dan pasti berguna. Baik, Cesi, apa yang ingin Cesi sampaikan ke kami dan juga publik di luar sana yang saat ini sedang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah terkait dengan ada hashtag yang lagi viral saat ini, hashtag terserah Indonesia. Apa yang ingin disampaikan oleh seorang Cesi, terutama melihat juga bagaimana perjuangan dari rekan-rekan tim medis yang sampai saat ini masih terus berjuang, dan juga dengan hashtag yang Indonesia terserah tersebut terhadap masyarakat yang sepertinya agak mengabaikan kan himbauan dari pemerintah. Silakan Cesi. Kalau yang ingin saya himbau untuk masyarakat semua, teman-teman di rumah tolong jangan egois. Karena sebenarnya kami pasien COVID ataupun tim medis juga atau orang-orang yang ikut membantu dalam penanganan wabah ini, sebenarnya mereka juga punya keluarga. Selama wabah ini masih ada, mereka tidak bisa pulang. Coba kita, bagaimana kalau kita jadi mereka begitu. Jadi untuk teman-teman semuanya tolong jangan egois, tetap patuhi himbauan pemerintah, tetap stay di rumah, cari sesuatu yang bikin kita sibuk, entah membersihkan, olahraga, ataupun berkumpul sama keluarga di rumah, lebih baik. Baik, ini ada yang terakhir ini Pak, sangat penting sekali Cesi. Siapa orang-orang yang ada di balik dari kemenangan seorang Cesi dalam melawan COVID-19 dan apa yang ingin kalian Cesi sampaikan ke mereka? Oke, yang orang-orang yang berada di balik kemenangan saya melawan COVID ini, yang pertama itu keluarga saya, dokter, dan juga perawat, serta tim medis ataupun TNI Polri, dan semua teman-teman saya, teman kampus, dosen,
yang mereka semua itu yang memang dari awal membantu saya, yang dukung saya. Saya mau mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga wabah ini bisa berlalu, kita Amin. pasti bisa lalui ini bersama-sama. Amin. Dan tentunya tim dokter dan para medis yang ada di Rumah Sakit Madani, Cesi ya. Baik Cesi, terima kasih. Salah satu pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang ada di Kota Palu yang finally sembuh, dinyatakan sembuh dan saat ini sudah berada di rumah. Cesi, salam hangat untuk keluarga, silakan beraktivitas kembali. Terima kasih sudah berbagi bersama kami TVRI Sulawesi Tengah. Cesi, terima kasih, sehat terus, Dek. Selamat malam. Baik, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.